Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita membuka dalam kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-11. 1 Tawarikh pasal 11 kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. 1 Tawarikh pasal 11 ini merupakan, kitab Tawarikh itu semuanya merupakan summary dari apa yang telah terjadi di seluruh kitab raja-raja, Samuel, semuanya ya. Dan saudara, 1 Tawarikh pasal 11 ketika momen Daud menjadi raja atas Israel inilah merupakan puncak atau pusat dari penggenapan janji Tuhan yang telah total sekitar 13 tahun diberikan oleh Tuhan melalui pengurapan Nabi Samuel sampai betul-betul digenapi di 1 Tawarikh pasal 11 ini adalah 13 tahun. Nah, kalau Anda lihat janji Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 11 kepada Daud itu digenapi. Di situ ada di tulisan, kalau Anda lihat di bawah judul, itu ada tulisan cerita yang sebelumnya, itu ada ditulis di dalam kitab 2 Samuel. Jadi ini pengulangan atau summary, ringkasan dari apa yang sebelumnya. Di kitab 2 Samuel pasal 5, kita buka sebentar ya. 2 Samuel pasal yang kelima. Inilah penggenapan dari janji Tuhan setelah 13 tahun. Lama banget ya saudara ya. 13 tahun. 2 Samuel pasal yang kelima. Kita lihat sebentar ya, kita tidak akan baca lagi. 2 Samuel pasal yang kelima, judulnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Yang saya mau tunjukkan pagi hari ini adalah kitab 2 Samuel pasal yang kelima. Ini terjadi 2 minggu setelah sebuah peristiwa krusial. Kitab 2 Samuel pasal 5 terjadi 2 minggu setelah sebuah peristiwa krusial. Saya melihat bahwa setelah peristiwa yang sangat krusial, yang sangat genting ini, seandainya Daud punya reaksi yang berbeda, maka saya yakin 2 Samuel pasal 5 tidak akan terjadi. Peristiwa krusial apakah yang terjadi sebelum 2 Samuel pasal yang kelima? Kita lihat yuk di kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Jadi inilah yang terjadi kepada Daud 2 minggu sebelum Daud diurapi menjadi raja Israel di Hebron. Ada sebuah peristiwa yang sangat menentukan. Ada sebuah peristiwa yang seperti lembah penentuan, yaitu 1 Samuel pasal yang ke-30. Judulnya Siklak Terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya ajak lihat dulu ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan di sana, semua orang yang ada di sana, tua muda,
Telah ditawan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian mereka meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud, perhatikan ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana tentara-tentara Daud yang hebat-hebat didapatkan Daud kebanyakan di Goa Adulam. Mereka adalah orang-orang terbuang, orang-orang yang dikejar hutang, buronan, orang-orang yang melarikan diri karena gagal. Jadi saudara, orang-orang ini kumpul dengan Daud dan mereka meminta kepada Daud untuk menjadi leader. Mereka meminta kepada Daud untuk menjadi pemimpin mereka. Sebetulnya bukan Daud yang mengejar mereka. Bukan Daud yang ngemis-ngemis sama mereka untuk mereka menjadi pasukannya. Tapi merekalah yang intinya datang kepada Daud. Alkitab menuliskan datang kepada Daud. Berarti mereka itu yang mendatangi Daud karena mereka mungkin melihat karisma atau kemampuan yang dimiliki oleh Daud, kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud. Mereka yang mendatangi Daud, mereka yang ada butuhnya sama Daud untuk diprotek. Bayangkan mereka itu orang-orang yang dikejar utang, jadi buronan kriminal, mereka datang sama Daud minta diprotek. Berarti apa, saudara perhatikan? Mereka melihat Daud itu mempunyai kemampuan yang extraordinary. Mereka melihat kemampuan yang ada pada Daud, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mau berlindung di bawah kepemimpinan dan proteksi Daud. Namun di dalam 1 Samuel pasal 30 kita bayangkan, ketika seluruh istri dan anak-anak mereka ditawan, Alkitab menuliskan mereka begitu pahit hatinya kepada Daud. Mereka begitu pahit hati kepada Daud. Nah ini kita bisa lihat ya saudara, orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu bisa hari ini itu memuja-muja, bisa hari ini itu mendukung. Kenapa? Karena dalam tanda kutip mereka ada butuhnya. Sama seperti ketika tentara-tentara ini datang ke Daud. Kemudian ketika lagi susah, di sini kualitas mereka juga akan kelihatan. Mereka mau melempari Daud dengan batu. Bayangkan. Seandainya Anda di posisi Daud, reaksi apa yang Anda akan lakukan? Ada orang-orang dalam hidup kita yang mereka itu sudah ditolong tapi mentung. Sudah ditolong tapi nggak tahu budi. Makanya saya pernah khotbahkan, kita jangan sampai jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, kacang lupa kulitnya. Nah, Anda bayangkan orang-orang ini tadinya adalah reputasi buruk. Datang meminta suaka perlindungan sama Daud. Daud bukan hanya melindungi. Nah, ini yang tidak kita ingat. Daud bukan hanya melindungi mereka, tapi Daud mentraining mereka. Daud melatih mereka. Jadi kalau Daud bisa membuat mereka menjadi pahlawan yang hebat, kalau mereka bisa sampai menjadi tentara yang hebat, sebenarnya itu adalah salah satunya karena hasil pelatihan dari Daud. Hasil pelatihan dari Daud. Mereka datang sebagai loser, mereka datang sebagai orang-orang yang gagal, mereka datang sebagai pelarian, tetapi di tangan Daud mereka menjadi tentara-tentara yang hebat. Namun hari itu mereka berbalik. Mereka itu nyalakan Daud karena Daud yang mengajak mereka untuk meninggalkan Siklak
untuk ikut dengan orang Filistin. Mereka marah sama Daud. Mereka ini lupa, ya karena kesalahan ini mereka menganggap bahwa semuanya sudah negatif. Padahal kalau dipikir-pikir, bukan cuma mereka yang istrinya ditawan. Bukan cuma mereka anak-anaknya ditawan. Daud, istri dan anaknya juga ditawan. Tapi di dalam ayat 5 dituliskan bahwa mereka hendak melempari Daud dengan batu. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Daud punya pilihan. Daud punya pilihan. Perhatikan, semua tentara itu sehebat-hebatnya. Daud itu yang latih mereka. Daud ini hebat banget, saudara. Daud ini luar biasa. Sebelum Daud itu menjadi raja, Tuhan melatih dia di padang bersama dengan apa? Berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan singa. Alkitab menceritakan satu kali mulut singa itu dirobek sama Daud. Daud ini hebat banget, kemampuan militernya luar biasa. Nah, perhatikan, ketika orang-orang itu, tentara-tentara Daud itu mau melempari Daud dengan batu, sebetulnya Daud itu bisa mempunyai reaksi yang berbeda. Reaksinya bukan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi reaksinya dia bisa marah dengan mereka, dia bisa berteriak sama mereka, dia bisa berkata sama mereka, "Aku ini yang kamu datengin. Bukan bukan aku yang cari kamu yang cari aku, kamu mempercayakan diri untuk ada di bawah kepemimpinanku. Dan sekarang dengan gampangnya kamu menuduhkan dan menimpakan semua menyalahkan, padahal kamu juga tahu, aku juga punya istri dan anak-anak yang juga ditawan. Kalau mau bicara tentang susah, aku juga tidak beda susahnya sama kamu." Dan Daud itu bisa ngamuk sama mereka, Daud bisa bales sama mereka. Daud bukan tidak punya kemampuan. Saya percaya walaupun mereka sudah jadi tentara yang hebat, saya tetap percaya kemampuan perang Daud itu luar biasa, saudara. Kalau dia bisa melatih orang-orang, mempunyai jadi seperti satu tentara yang diceritakan kemarin, bisa mengalahkan 300 orang. Saya percaya Daud juga punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi perhatikan, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan bukan memilih untuk membalas. Dan bukan memilih untuk meninggalkan mereka. Minimal kalau Daud tidak mau membalas. Minimal kalau Daud nggak perang melawan mereka. Minimal yang bisa Daud lakukan adalah Daud meninggalkan mereka. Daud meninggalkan mereka, kemudian Daud pergi ke tempatnya orang-orang Amalek, kemudian Daud merebut kembali istri sama anak-anaknya. Apakah Daud tidak punya kemampuan untuk itu? Saya tetap percaya Daud punya kemampuan untuk itu. Daud bisa ambil istri dan anak-anaknya, Daud tinggalkan semua pasukannya dan berkata, "Boja ya, percuma dikasih ating rogo rempelo, orang bilang tidak tahu hati, tidak tahu budi, tidak tahu terima kasih, dia tinggalkan." Maka saya percaya apa yang ditulis dalam 1 Tawarik 11 tidak akan terjadi. Daud nggak akan dipromosikan sebagai raja atas seluruh Israel. Yang jadinya jaraknya cuma sisa 2 minggu. Gara-gara kemenangan besar yang dilakukan oleh Daud atas orang Amalek, reputasi ini menjadi didengar oleh orang-orang Israel. Sehingga kemudian mereka datang berbondong-bondong untuk meminta Daud menjadi pemimpin mereka. Perhatikan, Daud mendapatkan pemimpin-pemimpin yang hebat di Gua Adulam, tetapi ketika di Siklak, Daud terancam untuk kehilangan pemimpin. Pemimpin-pemimpin hebat. Daud terancam untuk kehilangan pasukan di dalam 2 Tawarikh, dalam 1 Samuel pasal 30. Daud terancam untuk kehilangan pemimpin. Tetapi lihat, dalam kitab 2 Samuel pasal 5, Daud mendapatkan kembali bukan hanya pasukan-pasukannya, tetapi ketambahan dari seluruh orang-orang Israel. Mereka datang berduyun-duyun seperti pasukan-pasukan Daud datang kepada Daud di Gua Adulam. Demikian juga mereka datang kepada Daud di Hebron. Yang saya mau katakan begini, reaksi Daud sangat menentukan apa yang terjadi kemudian. Seandainya Daud memilih untuk melawan, untuk berontak, untuk pahit hati dengan mereka, maka tidak akan terjadi Daud diangkat menjadi raja Israel. Jedahnya hanya 2 minggu. Begitu mudahnya
Daud itu dipromosikan oleh Tuhan. Saya ingat satu cerita lagi. Yuk kita buka sebentar. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Maju sedikit saudara. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Judulnya sudah sangat jelas. Daud membiarkan Saul hidup. Nah, Anda perhatikan. Lihat ya, di ayat yang ketiga. Perhatikan. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud. Perhatikan, Saul mengejar Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Perhatikan, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Perhatikan, saudara, di sini ada simbolik ya, yang saya ingin tunjukkan pada saudara. Posisi Saul ada di dalam goa. Oke? Saul sebagai raja pada saat itu, posisinya ada di dalam goa. Perhatikan. Di belakang goa itu ada kandang domba di tepi jalan. Oke? Kandang domba di tepi jalan. Nah, saudara, lebih tepatnya dalam bahasa Inggris dituliskan the sheep pens. The sheep pen memang kandang domba, tapi itu bukan kandang bikinan ya saudara, tapi seperti kandang natural untuk domba-domba itu berteduh gitu kan. Nah, Alkitab menuliskan Daud ada di daerah padang domba. Kemudian Saul ada di dalam gua. Saul yang adalah raja Israel saat itu ada di dalam gua. Nah, perhatikan. Alkitab menceritakan kemudian bahwa Daud mengambil pedang. Setelah Daud mengambil pedang, lalu Alkitab menuliskan di ayat yang ke-6, kita lihat. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Kenapa Daud itu berdebar, saudara? Kenapa Daud itu berdebar? Saya percaya karena terjadi konflik batin. Konflik batin. Kenapa terjadi konflik batin? Karena Daud dihadapkan pada pilihan. Pilihan apa? Perhatikan saudara. Pada momen 1 Samuel 24, Daud itu telah dikejar Saul sekitar 8 tahun. Daud itu dikejar Saul sekitar 8 tahun pada momen ini. Nah, Anda bayangkan Daud dikejar Saul 8 tahun itu capek. Hari itu Saul begitu dekat dan dia sudah memegang pedang. Dan ketika dia memotong punca jubahnya Saul, perhatikan. Daud dihadapkan di sini sebuah pertempuran. Pertempuran untuk mengambil pilihan. Pilihan apa? Daud di satu sisi punya kesempatan dan kemampuan. Perhatikan. Daud punya dua ini. Kesempatan dan kemampuan. Daud punya kesempatan untuk mengakhiri untuk selama-lamanya masalah yang bertahun-tahun mengejar dia. Daud lelah, Daud capek dikejar-kejar. Daud punya kesempatan emas untuk menyelesaikan sekali dan selama-lamanya. Untuk habisin sumber dari yang mengejar, sumber masalahnya dia selama 8 tahun ini. Dan Daud bukan cuman punya kesempatan loh. Daud punya kemampuan. Daud punya kemampuan. Daud itu seorang yang terlatih di padang belantara. Daud seorang yang terlatih di padang ketika dia mengembalakan kambing domba. Daud punya kemampuan untuk mengalahkan singa, mengalahkan beruang hanya dengan tangan kosong. Betapa gampangnya Daud menyelesaikan Saul dengan pedang di tangannya. Yang membuat Daud berdebar
Di satu sisi, dia punya kesempatan dan kemampuan. Tapi di sisi lain, dia dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti cara Tuhan. Saya ulangin, di satu sisi, dia punya cara cepat untuk menyelesaikan, yaitu dengan kekuatan pedangnya. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, tapi di sisi yang lain, dia punya pilihan untuk mengikuti cara Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ini yang membuat dia berdebar. Dan yang luar biasa, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Memakai cara Tuhan. Perhatikan saudara, Saul, raja, ada di goa. Daud datang dari padang domba. Bukankah ini gambaran? Daud itu memang berasal dari padang domba. Betul saudara? Daud dari latar belakang menggembalakan 2-3 ekor domba. Daud berasal dari padang domba. Saul ada di goa sebagai raja. Perhatikan, Daud bisa memilih cara cepat. Ketika Saul dia bunuh, dia bisa memilih cara cepat untuk langsung berpindah menjadi raja. Dari padang domba sebagai gembala menjadi raja atas Israel. Daud punya cara cepat. Tetapi perhatikan, Daud tidak mengambil itu. Kenapa? Buka Mazmur 57 ayat yang ketiga. Inilah tangisan Daud. Inilah tangisan Daud ketika sedang dihadapkan pada pilihan itu. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, bahasa Inggrisnya keren banget. Bahasa Inggrisnya begini, I cry out to God the Most High. Aku berteriak menangis kepada Tuhan di tempat maha tinggi. Terus kalimat lanjutnya bunyinya begini, to God who fulfills His purpose for me. Bagi Tuhan yang akan menggenapkan tujuannya untukku. Menggenapkan rencananya untukku. Saudara, apa yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup saudara dan saya tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang membenci saudara. Termasuk oleh orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan kehilangan promosi gara-gara orang tidak suka sama kita. Daud berteriak, Mazmur 57 dituliskan begini, ini adalah Mazmur yang dinaikkan oleh Daud ketika Daud lari dari Saul ketika ia ke dalam goa. Perhatikan. Daud itu menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena satu sisi dia punya kesempatan dan kemampuan. Tapi di sisi yang lain, dia memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan yang akan menggenapi janjinya pada kita. Tuhan yang akan menggenapi rencananya buat hidup kita. Tuhan yang akan menggenapi destiny-nya yang telah Dia tetapkan untuk kita. Dulu saya masih ingat Bapak Ibu ketika awal-awal pelayanan, saya tiba-tiba dapat banyak sekali undangan. Dan 3 tahun pertama dari pelayanan saya, banyak sekali orang-orang itu yang mengundang saya. Plus, saya kasih plus sebelum saya masuk ke ruangan untuk khotbah, nomor telah dibagikan sampai 100 rata-rata. Nomor apa Bu Ruth? Bukan nomor undian, nomor giliran. Kayak saudara ke dokter, saudara ngambil nomor. Apa yang dimaksudkan?
Yang dimaksudkan adalah ketika selesai saya khotbah, maka mereka tanpa dikomando, sudah pinter berbaris langsung, tidak ada yang nyuruh, sesuai dengan nomor urut 1 sampai 100. Ngapain Bu Ruth? Mereka minta nubuatan. Jadi 3 tahun pertama dari awal-awal pelayanan saya betul-betul menjadi seperti Mama Lemon, saudara, benaran ya, Mama Lemon. Jadi saudara, benar-benar kayak dukun yang didatangin satu-satu, mirip dengan kisah zaman dulu, yaitu ponari. Nah, ponari itu kan juga gitu, diantriin orang, kemudian cuman bedanya ponari bawa batu. Saya tinggal ngasih ayat, kan kira-kira seperti itu, mirip-mirip lah, ngasihin doa dan ayat. Nah, saudara, itu yang terjadi. 1 sampai 100 nomor sudah dibagi dan mereka dengan pintar untuk apa istilahnya untuk antri. Satu kali dalam sebuah pelayanan di sebuah PD, waktu itu saya biasanya di PD itu kalau doakan orang bisa sampai jam 1 pagi. Kenapa? Karena banyak sekali. Jadi mereka minta didoakan satu persatu dinubuatin. Yang menjengkelkan, kadang-kadang mereka tidak ikut khotbahnya. Mereka mengira-ngira nomornya jatuh jam berapa baru mereka datang. Atau mereka titip nomor sama teman atau saudara yang sudah duluan. Yang menjengkelkan lagi nih, ketika saya lagi doakan antrian, mereka yang tidak lagi antri, yang nomornya masih jauh, mereka duduk makan soto. Nah, itu yang mencekno. Saya suruh doa sampai berbusa-busa, mereka duduk makan soto dengan enak. Oh, dan nomor berapa? Soto ditaruh, tinggal antri lagi. Gitu kayak cerita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Anda bayangkan, satu kali ketika itu terjadi, Tuhan tiba-tiba memberikan saya satu peringatan. Tiba-tiba lagi doakan orang ketiga. Tiba-tiba kerongkongan saya gatalnya luar biasa. Padahal saya tidak ada batuk. Gatalnya luar biasa, sampai untuk dipakai bicara pun tidak bisa. Mereka nunggu saya beberapa menit, karena mereka pikir dikasih minum, ditunggu sebentar, batuknya akan selesai, ternyata enggak. Makin menjadi gatalnya luar biasa. Singkat cerita, sampai akhirnya saya tidak mungkin untuk meneruskan untuk mendoakan, dan saya pamit sama Bapak Gembala itu cukup lama, batuk-batuk terus, akhirnya saya ngomong, saya kasih isyarat saya nggak bisa lanjutkan, saya pamit pulang. Ketika masuk ke mobil, mobil dinyalakan, detik itu juga batuk saya hilang, gatalnya hilang. Saya langsung tahu ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Dan kemudian saya berdoa, saya mulai doa. Tuhan bilang begini, siapa yang menyuruh kamu menubuatkan satu persatu? Siapa yang menyuruh kamu untuk menjadi seperti anak lembu emas? Tuhan bilang, dari manakah nubuatan yang kamu sampaikan satu persatu? Saya kaget. Saya bilang, loh bukan dari kamu kah Tuhan? Saya ditegur Tuhan. Dan Tuhan bicara, dari tempat sampah aku memungut kamu. Tidakkah sulit bagiku? Aku mengembalikan kamu ke tempat yang sama. Wah, saya langsung takut dan bertobat Bapak Ibu. Saya pertama ngomong begini, Tuhan, kalau saya tidak doakan, mereka akan marah. Mereka mengundang saya karena supaya saya mendoakan satu-satu. Tuhan bilang, aku bisa mengangkat kamu, aku bisa juga menurunkan kamu. Kamu lebih takut sama orang atau lebih takut dengan aku? Kalau aku bisa mempromosikan kamu ketika tidak ada siapapun tahu, aku juga bisa menurunkan kamu ketika banyak orang sudah tahu. Wow, keras. Akhirnya dari sejak itu, saya bertobat, saya nggak mau lagi doakan satu persatu kalau nggak disuruh Tuhan. Daripada nanti saya dibuang lagi, Tuhan bisa menurunkan saya. Yang saya lakukan sejujurnya Bapak Ibu, terus terang, saya takut nggak diundang orang. Saya takut gara-gara saya tidak mau doakan orang,
saya tidak diundang orang. Betul, terjadi. Ada persekutuan doa yang berhenti mengundang saya. Karena tahu saya tidak mau doakan. Langsung tidak diundang. Betul. Ada beberapa persekutuan yang melakukan itu ke saya. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu. Tapi ada lebih banyak lagi persekutuan yang terus mengundang saya. Bahkan ada lebih banyak lagi persekutuan doa yang baru yang mengundang saya. Artinya, saya punya pilihan. Saya punya pilihan karena takut tidak dipromosikan, takut tidak diundang orang, sehingga saya punya pilihan untuk nurutin apa maunya orang. Perhatikan, Tuhan bisa mengangkat Daud 2 minggu saja. Dia bisa kehilangan pasukan, dia bisa kehilangan supporter, dia bisa kehilangan pendukung. Tetapi kalau Tuhan yang berhenti mendukung kita, saudara seperti masuk di dalam kehidupan seperti neraka. Saya mau katakan pada kesempatan pagi hari ini, kita punya 2 pilihan. Kita mau ikut caranya Tuhan, atau kita mau pilih caranya kita. Mungkin saudara punya kesempatan dan kemampuan untuk balas. Mungkin saudara punya kesempatan dan kemampuan untuk marah, untuk pahit hati, untuk berteriak, untuk dendam. Saudara bisa punya pilihan, kesempatan dan kemampuan itu ada. Daud punya kesempatan untuk marah dengan pasukannya. Daud punya kesempatan untuk tinggalkan mereka. Daud punya kesempatan dan kemampuan untuk tinggalkan mereka, karena sebelum ada mereka pun Daud sudah punya kemampuan militer yang luar biasa. Tetapi perhatikan, Daud lebih memilih untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhanlah yang akan menggenapkan apa yang Dia janjikan. Bukan manusia, bukan siapapun. Tuhan yang bisa menggenapkan apa yang Tuhan tetapkan. Karena itu pagi ini, pilihlah takut akan Tuhan daripada takut sama orang. Pilihlah untuk takut sama Tuhan daripada mengandalkan kepada manusia. Pilihlah takut akan Tuhan. Daud takut akan Tuhan, maka dia tidak mau melanjutkan untuk bunuh Saul, walaupun dia punya kesempatan dan kemampuan. Mari pagi ini, saudara, kita siapkan hati untuk perjamuan. Mungkin saudara dihadapkan pada pilihan pagi hari ini. Saudara dihadapkan seperti Daud. Saudara bisa punya pilihan untuk marah, untuk dendam, untuk pahit hati, untuk emosi. Saudara bisa dihadapkan pilihan untuk membalas, seperti Daud punya pilihan, punya kesempatan dan kemampuan. Jadi ada 2, saudara, kesempatan dan kemampuan. Kalau kesempatan ada tapi tidak mampu juga bohong. Kalau mampu tapi tidak ada kesempatan juga tidak abdul. Tapi ketika kesempatan digabung dengan kemampuan, hasilnya luar biasa. Daud punya kesempatan dan kemampuan untuk marah. Tetapi yang terjadi, Daud memilih takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan yang akan membela kita. Percayalah Tuhan yang akan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Percayalah kalau Tuhan mau promosikan, biarpun ada hal-hal yang dimana orang tidak dukung kita. Kita bisa kehilangan dukungan orang. Tapi selama Tuhan yang dukung kita, Dialah yang akan menggenapi His purpose for us. For God is the one who fulfill His purpose for us. Tidak ada satupun yang mendukung. Selama Tuhan yang mendukung, kita punya lebih daripada cukup. Amin, saudara. Ketika kita memilih untuk takut Tuhan, kita memilih untuk pakai caranya Tuhan, Tuhan kok yang promosiin. Ketika Daud memilih pakai caranya Tuhan, 2 minggu kemudian Tuhan promosikan Daud gila-gilaan. Langsung jadi raja atas seluruh Israel. Yuk, pagi ini mungkin saudara dihadapkan pada pilihan. Dan mungkin hati saudara berdebar-debar seperti Daud karena saudara tahu. Satu sisi saudara tahu. Saudara tahu Tuhan mau punya apa.
Saudara tahu Tuhan itu kepinginnya apa. Saudara tahu kehendak Tuhan itu apa. Tapi sisi lain, saudara mungkin punya kesempatan dan kemampuan untuk balas, untuk marah, untuk pahit hati. Tapi mari pagi ini pilih. Pilih seperti Mazmur 57 ayat 3. I cry out to God the Most High. Aku berteriak menangis kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mungkin pagi ini engkau menangis karena engkau satu sisi punya kesempatan dan kemampuan. Engkau punya pedang di tanganmu, tapi engkau letakkan pedang itu pada akhirnya. Kenapa? Karena kau memilih untuk ikut dengan kehendak dan caranya. Itu sebabnya Daud berteriak menangis, I cry out. Bukan cuma berseru, saudara. Daud menangis. Daud menangis itu berarti sakit. Daud menangis karena itu nggak gampang. Tapi Daud menangis. Kenapa? Daud pegang teguh. God fulfills His purpose for me. Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menghalangi. Sekalipun manusia itu membenci dan menghalangi kita, menjelekkan kita, menyebarkan tentang kita kemana-mana. Aduh saudara, setelah saya menolak untuk doakan, banyak isu yang muncul di luaran. Mulai dari Bu Ruth sudah gaya nih sombong, milih-milih sing kaya, yang didoakan yang kaya-kaya tok, macem-macem saudara. Bahkan biasanya seperti gosip itu makin lama makin panas. Ditambah-tambah akhirnya gosip menjalar kemana-mana. Bahkan saya sempat digosipkan saudara. Saya sempat digosipkan begini. Bahwa Bu Ruth itu gara-gara banyak pelayanan ini hubungan dengan suaminya jadi jelek. Bu Ruth itu sebetulnya sudah lama pisah ranjang sama suaminya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya sebetulnya cukup lama pisah ranjang sama suami saya. Karena pada beberapa tahun awal pernikahan kami sampai umur anak-anak itu umur berapa ya? Sekitar 13 tahun. Yang paling gede itu umur 13 tahun. Itu saya pisah ranjang dengan suami Bapak Ibu. Kenapa pisah ranjang Bu Ruth? Karena kita punya kamar cuma 2 dan anak-anak itu enggak mau Bapak Ibu. Enggak mau tidur. Maksudnya anak-anak sama anak-anak itu enggak mau. Mereka maunya tidur sama papanya atau mamanya. Jadi selama 13 tahun saya dipisahkan sama anak-anak Bapak Ibu. Memang betul-betul pisah ranjang. Enggak pernah tidur seranjang. Jadi wah gosipnya bisa berbunga-bunga enggak karu-karuan. Tapi tetap aja luar biasanya tuh begini. Walaupun makin hot gosipnya yang menerpa saya waktu tahun-tahun itu, tapi saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu kehabisan cara untuk tetap promosi. Jadi gosipnya banyak, tapi promosinya juga luar biasa. Karena itu jangan takut, tetap pilih takut akan Tuhan, tetap pilih cara Tuhan, maka promosi akan datang. Karena Tuhan yang menggenapi janji dan rencananya dalam hidup kita. Yuk kita ambil roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang dipecah-pecahkan buat kami. Bapa, kami percaya tubuhmu telah dicurahkan, dipecah-pecah untuk menggantikan tubuh kami yang lemah. Bersamaan dengan saat ini, kami deklarasikan juga tubuh yang baru. Kami terima, kami menjadi satu dengan tubuh Kristus, tubuh Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kematian, mengalahkan penyakit. Dan saat ini juga kami katakan dengan sepakat, tubuh yang baru terjadi pada Jason. Sehingga tubuh Jason juga menjadi baru, sempurna, pulih, sehat. Semua syarafnya jadi baru, pulih segera, tidak 1 bulan, tapi cepat Tuhan. Sebab tubuh Yesus sudah menggantikan tubuh Jason saat ini. Di dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan syukur. Dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur sama-sama. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Saat kami minum anggur ini, darah-Mu mengalir dalam seluruh pembuluh darah di tubuh kami. Sehingga kami katakan semua penyakit, semua racun digelontor habis. Dan ketika darah-Mu mengalir ke seluruh pembuluh darah di tubuh kami, mengalirkan oksigen, mengalirkan gizi, mengalirkan kesembuhan, mengalirkan pemulihan, mengalirkan kehidupan ke seluruh bagian tubuh kami, ke seluruh syaraf, ke seluruh enzim, ke seluruh penjuru dari kepala sampai ke kaki. Dalam nama Yesus, darah-Mu mengalir di dalam tubuh Jason juga, mengalirkan kesembuhan detik ini juga. Saraf-saraf menjadi hidup dan sehat. Terima kasih Bapa. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, meteraikan firman-Mu, jadi rema dan kekuatan bagi kami di dalam nama Yesus.